Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita semua, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang sakit semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk memulai kuliah kita hari ini, menambah keberkahan, kita bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kelompok 1 untuk mulai presentasi yaitu Salfa Shadila. Ada? Hadir, Pak. Oke, Marsa Raihana. Hadir, Pak. Lutfi Tufail. Hadir, Pak. Muhammad Alif. Hadir, Pak. Oke, baik. Sebelum dimulai kelompok 1, saya persilakan satu orang untuk melanjutkan baca Qur'annya dulu. Ya. Saya minta ke Lutfi. Ada Lutfi? Halo, ya, Pak. Ada Lutfi. Hadir. Ya. Lutfi baca Al-Qur'annya, melanjutkan surat yang kemarin ya. Surat Al-Baqarah ayat berapa kemarin? Umar terakhir? Halaman kedua ya. Al-Baqarah kalau tidak salah ayat ke wa makana muhtadin. Coba diulang aja ayat dari ayat 11 sampai ayat ke-16 coba Lutfi. Oke, ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun. Wa idza qila lahum aminu kama amana nasu qalu anu'minu kama amana sufaha ala innahum humus sufaha walakin la
يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا قالوا إلا سيأتينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يس الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم في طغيانهم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Sadaqallahul azim. Marsha, bisa dibantu bacakan terjemahannya, Marsha? Iya, Pak. Tadi dari ayat 11 ya, Pak. Iya. Artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan atau para pemimpin mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Sudah ya? Sudah, Pak. Baik. Alhamdulillah, tadi sudah dibacakan ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah 11 sampai ke 16 ya. Mudah-mudahan yang membaca dan kita yang mendengarkannya mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya kepada kelompok kelompok 1 dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Silakan. Izin share screen ya, Pak. Ya, saya sudah buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Yusro sebagai dosen pengampu mata kuliah umum pendidikan agama Islam serta teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul konsep manusia sebagai makhluk bertuhan. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 1, yaitu ada Syalfa Syadila, Marsha Raihana Fauzi, Lutfi Tufail Al-Siddiqi, dan yang terakhir dengan saya sendiri, Muhammad Alif Nur Afrizal. Dalam poin A itu terdapat materi karakteristik manusia sebagai makhluk bertuhan. Sebagai makhluk religius, manusia sadar dan meyakini akan adanya kekuatan supranatural dalam dirinya.
Sesuatu yang disebut supranatural itu dalam sejarah manusia disebut Tuhan. Namun di dunia ini terdapat banyak golongan manusia, di antaranya manusia yang mempercayai akan keberadaan Tuhan dan manusia yang mempercayai Tuhan namun berbeda dalam merealisasikan agama yang semestinya karena mengikuti kepercayaan mereka sendiri. Berikut adalah ciri manusia sebagai makhluk Tuhan, yaitu yang pertama, mengakui kebesaran dan keagungan Tuhan yang diwujudkan dengan berbagai cara seperti dengan beribadah, sholat, puasa, dan berdoa. Yang kedua, menyadari bahwa dunia serta isinya adalah ciptaan Tuhan. Mempercayai bahwa alam semesta beserta dengan isinya merupakan ciptaan atau buatan dari Tuhan. Yang ketiga, manusia dapat membuktikan tanda dari kebesaran Tuhan, yaitu dianugerahi akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan. Dan yang terakhir, walaupun dijuluki sebagai makhluk yang paling sempurna, manusia juga memiliki kekurangan dan keterbatasan. Lanjut, Cak. Dalam poin B, yaitu implikasi kebertuhanan terhadap sikap pribadi dan sosial. Dengan menyadari bahwa setiap manusia adalah makhluk yang bertuhan, hanya saja kepercayaan dan keyakinan yang telah diberikan Tuhan tersebut tetap dipertahankan atau tidak. Maka implikasi kebertuhanan terhadap sikap pribadi dan sosial, yaitu diantaranya yang pertama, toleransi, di mana menyadari bahwa kepercayaan dan keyakinan sudah ada sejak manusia lahir. Maka manusia harus menghormati keputusan manusia lain dalam memilih agama. Karena setiap manusia bebas untuk memilih agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, tidak mendiskriminasi, di mana menyadari bahwa manusia harus bersikap adil dan berteman dengan agama apapun selagi tidak membawa pengaruh buruk kepada manusia tersebut. Yang ketiga, hidup humanis, di mana menyadari dan percaya bahwa walaupun berbeda agama antara satu manusia dengan manusia lain, tetapi tetap dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik sesuai dengan peri kemanusiaan. Dan yang terakhir, memiliki sifat jujur dan bertanggung jawab. Jujur dan bertanggung jawab karena semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak nanti. Selanjutnya, C. Implikasi kebertuhanan dalam membangun pribadi yang mulia. Untuk membangun dan membentuk kepribadian mulia, tentunya harus diawali dengan penanaman keyakinan dan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibutuhkan waktu, proses yang bertahap, niat, dan usaha yang gigih disertai dengan istiqomah. Untuk menjadi pribadi yang mulia, kita harus mulai melakukan aktivitas yang positif, mulai dari hal kecil sampai besar, seperti yang pertama, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, yang kedua, memperdalam ilmu-ilmu agama, yang ketiga, menjalankan kewajiban sholat 5 waktu dengan tepat waktu, yang keempat, belajar bersyukur, yang kelima, belajar sabar, yang keenam, pembiasaan dalam diri untuk bertata krama yang baik. Selanjutnya, interpretasi kebertuhanan antroposentris. Nah, antroposentrisme adalah gagasan bahwa manusia adalah spesies yang paling sentral dan penting daripada spesies hewan atau evaluasi realitas melalui sudut pandang manusia yang eksklusif. Era modernisasi menyebabkan manusia kekurangan spiritualis, ketenangan, dan kedamaian dalam dirinya. Oleh sebab itu, manusia modern membutuhkan tasawuf. Tasawuf merupakan metode pendidikan yang membimbing manusia ke dalam keselarasan dan keseimbangan yang mengandung prinsip-prinsip positif seperti melakukan introspeksi, meluruskan hal-hal tidak baik, selalu berzikir, agar manusia dapat berada dalam sunatullah dan siratal mustaqim. Oke, materi selanjutnya adalah konsep diri manusia Islamik.
Konsep penciptaan manusia dari sudut pandang Islam terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah sebagai hamba Allah seperti yang sudah tertuang dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5, bahwa hakikatnya tujuan diciptakannya manusia adalah sebagai hamba Allah. Tentunya sebagai hamba Allah kita harus beribadah dan tidak menyembah selainnya. Yang kedua sebagai Al-Nas seperti yang sudah tertuang dalam Quran Surat An-Nisa ayat 1 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Al-Nas yang dimaksud di sini adalah bahwa hubungan manusia dengan manusia lainnya atau lingkungan sosialnya. Yang ketiga, sebagai Bani Adam, seperti yang sudah tertuang dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 26 dan 27, bahwa manusia adalah keturunan Nabi Adam. Maka tidak ada kesalahpahaman lagi dengan teori Charles Darwin yang menyatakan bahwa manusia adalah evolusi dari kera. Yang keempat, sebagai Al-Ihsan, seperti yang sudah tertuang dalam Quran Surat Hud ayat 9, bahwa manusia dikaruniai oleh akal dan pemikiran sehingga dapat berpikir secara logis. Yang kelima, sebagai al-bashar atau makhluk biologis, bahwa manusia dikaruniai oleh wujud atau fisik yang dapat tumbuh dan berkembang biak seperti ciri-ciri makhluk hidup lainnya. Yang keenam adalah sebagai khalifah Allah, seperti yang sudah tertuang dalam Quran Surat Shad ayat 26, bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Materi selanjutnya ialah tugas dan peran manusia sebagai hamba Allah dan khalifah Allah. Menurut Quran Surat Al-Jariyat ayat 56 yang ditafsirkan oleh M. Quraish Shihab Al-Misbah, manusia memiliki kedudukan seperti makhluk lainnya, yaitu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang ditafsirkan oleh M. Quraish Shihab Al-Misbah, selain sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia juga memiliki sebagai peran sebagai khalifah yang berfungsi sebagai wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memelihara bumi dan memakmurkannya, menegakkan keadilan dan kebenaran, serta menjadi pemimpin dan panutan yang baik bagi orang lain. Materi selanjutnya ialah karakter-karakter positif dalam pengembangan diri sesuai dengan profesinya. Karakter adalah kepribadian atau akhlak yang mengacu pada ciri, karakteristik, atau sifat khas yang menggambarkan diri seseorang. Beriman kepada Allah menandakan orang tersebut memiliki karakter bertuhan. Adapun akhlak positif dalam profesi yaitu pertama, bekerja dilakukan dengan kesadaran dan pengetahuan yang memadai. Kedua, bekerja berdasarkan keahlian. Ketiga, bekerja dengan berorientasi kepada mutu dan hasil yang baik. Keempat, sadar bahwa pekerjaan itu senantiasa diawasi oleh Allah dan Rasulullah. Selanjutnya ada tugas dan kewajiban manusia terhadap alam semesta. Yang pertama itu ada merenungkan dan mentafakuri kejadian alam semesta dan alam lingkungannya berdasarkan surah Yunus ayat 101 yang berbunyi, Qul yanzuru maza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Yang artinya, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi, tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Yang kedua, ada meneliti dan mengkaji rahasia-rahasia kejadian alam, asal-usul kejadiannya, tujuan kejadiannya, dan akhir kejadiannya berdasarkan surah Al-Imran ayat 190-191 yang berbunyi, Inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Dan selanjutnya ada memelihara kelestarian alam, tidak membuat kerusakan pada alam semesta berdasarkan surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibak
minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Maaf, Lanjut, siapa? agak nge-lag ya, Pak. Oke. Saya pikir udah selesai, belum selesai. Belum, ada satu slide lagi, Pak. Oke, lanjut. Dan selanjutnya itu ada prinsip Islam dalam pengelolaan alam semesta. Prinsip Islam dalam pengelolaan alam semesta ada 4. Yang pertama, manusia harus menyadari bahwa alam semesta dan isinya adalah ciptaan dan milik Allah. Yang kedua, manusia harus menyadari bahwa semua yang ada di alam semesta ini dapat bermanfaat untuk keberlangsungan hidup manusia sehari-hari. Yang ketiga, manusia harus menyadari bahwa dalam menggunakan dan menikmati alam semesta ini tidak boleh berlebihan. Dan yang keempat, manusia harus memelihara dan menggunakan alam semesta ini dengan kebijaksanaan dan bertanggung jawab. Karena terjadinya kerusakan di alam semesta ini disebabkan oleh manusia seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya pada surah Ar-Rum ayat 41. Sekian dari kelompok 1, apakah ada pertanyaan? Terima kasih kelompok 1 ya, yang sudah memaparkan terkait dengan konsep tauhid ya, konsep berketuhanan. Ya. Jadi temanya adalah konsep manusia sebagai makhluk bertuhan. Ya, seperti apa sih manusia sebagai makhluk bertuhan itu? Tadi sudah dijelaskan, mulai dari karakteristik manusia sebagai makhluk bertuhan, gitu ya. Kemudian dijelaskan tentang konsep diri manusia Islami seperti apa. Kemudian dijelaskan tugas dan peran manusia seperti apa. Kemudian tadi disampaikan beberapa karakter-karakter positif ya, yang harus dimiliki oleh manusia sebagai makhluk bertuhan, termasuk beberapa ayat-ayat Allah yang kaitannya dengan konsep manusia sebagai makhluk bertuhan. Terima kasih kelompok 1, dan kita lanjut dengan diskusi ya, dengan tanya jawab. Mungkin dimulai dari Pak Yusro dulu ya, 1 pertanyaan untuk kelompok 1 ya. Tadi sudah dijelaskan ya oleh kelompok 1 tentang peran manusia sebagai makhluk bertuhan. Ya, bahkan kalau kita gambarkan ya, bahwa kalau manusia itu mengenal Tuhan sebetulnya banyak manfaatnya. Ya, kan gitu ya, banyak manfaatnya, kemudian diarahkan oleh Tuhan ya menjadi manusia-manusia yang mulia, menjadi manusia-manusia yang manfaat ya buat dirinya, buat masyarakat, buat bangsa, dan buat negara. Tapi ternyata ada kondisi yang kontraproduktif ya, yang saat ini ada, yaitu banyak manusia yang bertuhan, tetapi banyak juga kita melihat suasana lingkungan atau suasana masyarakat menjadi tidak kondusif. Ya, kita bisa melihat tawuran antar warga. Sering lihat nggak, dengar berita tawuran antar warga?
Yang paling sering di mana tuh, Alif? Tawuran antar warga yang sering kita dengar. Manggarai ya, Iya Pak, daerah situ Pak. daerah Manggarai ya. Hmm. Kamu tinggal di sana ya, Alif? Enggak Pak, saya Tangerang Selatan. Oh, Tangerang Selatan. Kirain orang Manggarai. Enggak Pak. Pasar Rumput tuh ya, Umar ya. Sering tawuran gitu ya. Padahal kalau kita cek KTP-nya beragama nggak dia? Beragama ya, ya kan? Beragama nggak Nur Hadi? Kalau kita cek yang tawuran warga itu Iya. beragama ya. Tapi aneh bin ajaib ya. Bahkan yang bikin kita menjadi miris di bulan Ramadan tawuran gitu. Bulan yang banyak orang kemudian dekat dengan Tuhannya ya, banyak beribadah, justru tawurannya di bulan Ramadan. Nah, ini kan ada satu fenomena gitu ya. Manusia bertuhan tetapi kok rusuh gitu ya. Nah, kelompok satu melihatnya seperti apa dengan fenomena yang seperti ini? Ya, silakan ditanggapi, kalau ada yang mau menanggapi silakan. Tadi Salva kalau on microphone banyak background music ya? Ada bayi atau ada burung, bunyi burung gitu ya? Iya Pak, ada burung. Mohon maaf Pak. Oke. Saya pikir ada anak bayi, oak ya. Oh, ternyata ya, hewan peliharaan ya. Oke, silakan. Dari saya satu, dari kelompok yang lain boleh 2 orang, silakan. Sebutkan nama sama kelompoknya. Silakan. Ada yang lain? Pak, saya izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Ini siapa namanya? Marsadeva, Pak, dari kelompok 5. Oke, Marsadeva. Ya. Silakan. Untuk kelompok 1, saya bertanya, kalau orang yang beragama, apakah sudah pasti beriman? Marsadeva, kelompok? Kelompok 5, Pak. Kelompok 5. Mars Adeva ya? Iya, Pak. Artinya apa tuh namamu? Mars Adeva. Nggak tahu, Pak. Udah punya nama nggak tahu maknanya. Dari orang tua, Pak. Nggak ditanya, Pak, itu namaku apa sih artinya gitu? Nggak ditanya. Enggak, Pak. Nah, nanti nanya ya. Siapa tahu ada sesuatu yang wah gitu kan. Mungkin menginginkan ke planet Mars itu misalnya. Makanya disebutnya Mars ya. Atau mungkin suka dengan planet-planet dulu, ngidamnya mau ke planet Mars gitu. Jadi namanya Mars. Mudah-mudahan baik ya, seluruh nama baik diberikan oleh orang tua ya. Oke, gitu ya, ditanyakan tuh sama kelompok 5 ya, tolong dicatat ya, apakah manusia yang bertuhan itu beragama, atau tadi terbalik, yang beragama manusia bertuhan? Enggak, Pak. Orang yang beragama, apakah sudah pasti beriman? Orang yang beragama apakah sudah pasti beriman? Oke, ya, oke. Satu lagi, silakan. Mungkin ibu-ibunya.
Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Kazaki Muktigani dari kelompok 10. Kazaki. Ya, Pak. Izin bertanya, apa saja sih kerugiannya bagi manusia yang tidak bertauhid kepada Allah? Itu aja, Dok. Haikal Zaki Muktigani ya. Karena kalau disebutkan namanya lengkap ya. Jadi Pak Yusuf bisa ngecek namanya ada nggak di Haikal Zaki Muktigani ya. Coba diulangi lagi pertanyaannya. Mungkin kelompok 1 mau mencatat. Apa saja kerugiannya dari manusia yang tidak bertauhid kepada Allah? Oke. Apa saja kerugian bagi manusia yang tidak bertauhid ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, cukup ya. Lutfi mana kok nggak kelihatan videonya Lutfi ya? Oh, Pak, ya Pak. Kenapa kamu on off? Enggak, Pak. Oke. Rosa belum ada, Nurul, Ibnu Afif, Muhammad Bintang, Alamsah, Alia, Aurelia. Enggak. Kelompok 1 mau diskusi dulu nggak? Kalau mau Ya diskusi. Pak, izin diskusi dulu. Oke, mau dikasih breakout room nggak? Kalau mau dikasih breakout room, ya, saya buatkan 1. Ya. Kalau nggak perlu ya nggak apa-apa. Boleh Pak breakout room Pak? Breakout room ya. Iya Pak. Bentar. Sudah ada nggak di situ? Room 2. Alif, ada nggak kelompok room 2 di situ? Nggak ada Pak. Di mananya ya Pak? Di ini, di apa? Di breakout room-nya. Tidak ada Pak. Nggak ada. Saya udah buat 1 breakout room. Bentar. Sudah? Belum ada Pak. Oke. Siapa aja ya? Kelompok 1 tadi, Muhammad Alif, Marsha Raihana, Marsha, Raihana, Syalfa kemudian Syadila, Muhammad Alif, Syafa, RRR, Syafa, satu lagi? Lutfi Pak. Lutfi, IJKL, Lutfi. Sudah? Sudah saya buka tuh. Kelompok 1. Di mana sih? Salva udah bisa ngeliat belum? Belum ada, Pak. Ya, Pak, baru ada Pak sekarang. Udah. Ayo Pak, udah dari Pak. Makasih udah. Pak. Iya, oke. Alif silakan ke breakout room. Baik, sambil menunggu
hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Pak Yusra ingin menambahkan apa atau mengulas apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi ya, tentang konsep manusia sebagai makhluk bertuhan. Sudah kelihatan ya Umar ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi manusia sebagai makhluk bertuhan ya, ini memiliki beberapa karakter ya, ya. Di antaranya yang pertama itu adalah Yang pertama adalah bahwa manusia itu sudah secara fitrah mengakui kebesaran dan keagungan Tuhan. Sebentar, ini lompat-lompat. Kalau ini saja kelihatan nggak? Masih kelihatan nggak? Masih ya. Sorry, saya belum ubah animasi sama transitionnya. Jadi begini aja ya. Nanti waktunya habis. Jadi yang pertama bahwa karakter manusia itu adalah makhluk yang mengakui kebesaran dan keagungan Allah. Ya, itu karakter manusia. Bagaimana manusia mengakui kebesaran Allah, kebesaran Tuhan? Di antaranya ya bersyukur ya terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Ya. Jadi kalau diberikan rezeki, umumnya manusia mengucapkan apa? Kira-kira hamdalah ya, alhamdulillah dapat rezeki gitu ya. Misalnya Haikal ya, lagi susah, lagi sulit gitu kan, aduh laptop perlu diganti ya, misalnya gitu ya, Haikalnya. Tiba-tiba ya dapat info dari orang tuanya, dari ayahnya. Haikal, ini ada 15 juta nih, terserah kamu mau beli apa gitu. Alhamdulillah gitu ya. Bersyukur terhadap kebesaran Allah dengan adanya rizki ya, rizki yang diberikan oleh Allah melalui orang tua ya. Itu bagian dari kebesaran, mengakui kebesaran Allah. Kemudian beberapa waktu yang lalu ada gempa, ya betul ya, ada gempa. Kemudian banyak yang kemudian mengakui kebesaran Allah, bahwa yang menjadikan bumi ini bergempa gitu ya, itu adalah karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fitrah. Jadi bahwa manusia itu mengakui kebesaran dan keagungan Tuhan. Kemudian yang kedua, karakter manusia adalah menyadari bahwa dunia dan segala isinya adalah ciptaan Tuhan. Pohon yang
yang rindang, itu semua ciptaan Allah. Laut yang demikian maha luasnya, tentu tidak ada tangan-tangan makhluk yang bisa membuat itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua, dia karakternya memang menyadari bahwa seluruh alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ya, sebagai makhluk bertuhan, tentunya manusia dianugerahkan oleh Allah akal dan budi, ya, akal dan budi, ya, yang dia bisa dikembangkan secara maksimal. Contohnya adalah kalian kuliah di mana di UNJ. Ini adalah bagian dari bersyukur terhadap nikmat akal yang Allah berikan. Ya. Memilih sistem teknologi informasi atau STI. Ini juga bagian daripada mensyukuri anugerah akal pikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diharapkan setelah lulus dengan gelarnya apa sih? ST ya, kalau di teknik ya, atau Eskom. Eskom, Pak. Oh, Eskom ya, alhamdulillah. Ya, gelar dengan nanti setelah selesai dengan gelar Eskom, Anda mampu untuk tampil menjadi seorang engineers in informatics, ya, yang berwawasan global, bahkan bisa membuat aplikasi-aplikasi untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan umat, ya. Misalnya nanti Umar bikin apps terkait dengan membayar zakat yang mudah gitu misalnya, ya kan. Kemudian Alif, ya, membuat satu website biro jodoh, ya kan, misalnya biro jodoh, ya, dengan memasukkan beberapa variabel, ya kan, usianya berapa, ya gitu ya, Alif ya, kulitnya apa gitu ya, siapa nama ayahnya, itu kan jadi variabel tuh ya. Kemudian oleh machine learning, ya, dibuat sebuah algoritma oleh mesin learningnya, kemudian muncul nama jodohnya, ya gitu ya. Dengan mesin learning, dengan memasukkan beberapa indikator-indikator atau variabel-variabel tertentu, outputnya ya jodohnya, misalnya Salva adalah ini, tinggalnya di sini sampai ke sana misalnya, ya, dengan mesin learning, ya. Jadi itu adalah anugerah yang Allah berikan. Kemudian yang keempat, ya, sebagai karakter manusia pasti memiliki keterbatasan. Ya, tidak ada manusia yang sangat sempurna, ya. Gaida yang nggak ada manusia yang sangat sempurna. Pasti ada kekurangannya. Misalnya Gaida melihat seorang aktor ini tampan banget gitu, ya kan. Ya Allah, ya kan, seandainya itu menjadi calon suamiku, kata Gaida, ya, tampan, baik hati, ya, rich lagi, ya, gitu ya, dermawan, gitu ya, pintar, ya. Tetapi ternyata di dalam semua kesempurnaan itu ada kekurangannya, misalnya. Itu bagian dari keterbatasan manusia. Tadi sudah dijelaskan juga oleh kelompok 1, ya. Saya hanya menguatkan apa yang disampaikan kelompok 1. Nah, akhwati fillah rahimakumullah, secara konsep, ya, manusia itu sesungguhnya diterangkan di dalam Al-Qur'an itu memiliki beberapa fungsi manusia, ya. Ada manusia sebagai hamba Allah. Tadi dijelaskan oleh Marsa, ya. Manusia sebagai Abdullah, hamba Allah. Ya. Kemudian manusia sebagai Al-Nas atau An-Nas. Ya. Yang ketiga, manusia sebagai Bani Adam.
Kemudian yang keempat, manusia sebagai al-ihsan. Ya, al-ihsan. Seseorang yang memiliki kebaikan-kebaikan. Kemudian ada juga manusia sebagai al-bashar. Ya. Kemudian ada manusia sebagai khalifah atau pemimpin. Nah, Anda semua adalah calon-calon pemimpin. Ya, calon-calon yang akan menggantikan saya, menggantikan orang tua, ya, menggantikan gubernur hari ini, menggantikan presiden hari ini. Ini adalah manusia yang nantinya akan melakukan sebuah perubahan-perubahan, baik untuk dirinya maupun orang lain. Nah, secara umum, sesungguhnya kalau kita ingin mengeneralisir, ya, tugas dan peran manusia itu sesungguhnya hanya ada dua. Ya, tadi sudah dijelaskan juga oleh kelompok 1. Yang pertama adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai hamba Allah, maka apa yang harus diperankan oleh manusia? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ya. Di antaranya adalah komitmen kita untuk melaksanakan ibadah, misalnya sholat. Ya. Sholat itu yang nggak perlu disuruh-suruh lagi, apalagi sudah mahasiswa gitu. Bukan anak-anak SMA atau SMP, atau anak-anak PAUD yang kalau sholat perlu disuruh-suruh lagi, ya. Kesadaran, ya, sudah tumbuh kesadaran untuk melaksanakan sholat 5 waktu tanpa disuruh atau tanpa di bahasa Betawi digubrak-gubrak gitu ya, sama orang tua, ya kan. Kalau subuh apalagi paling susah, bangunin Novalin, Hamid, ya kan, untuk sholat subuh susah. Ya. Untuk sholat subuh harus dibangunkan 5 kali, egan, ya, misalnya egan udah jam 5 subuh dulu, ya, nanti setengah 6 bangunin lagi, jam 6 bangunin lagi, misalnya gitu, ya. Mudah-mudahan tidak, ya, egan, ya. Jadi salah satu bentuk apa kita menyadari sebagai hamba Allah yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian yang kedua, sebagai hamba Allah kita mensyukuri segala nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semuanya baik untuk kita. Dikasih sehat, alhamdulillah. Ya, dikasih sakit juga alhamdulillah. Ya, mungkin dengan sakit kita perlu banyak istirahat misalnya gitu, ya. Kemudian tugas dan peran yang kedua adalah sebagai khalifah. Sebagai khalifah Allah. Ya, sebagai khalifah Allah, tugasnya adalah mengelola dan memakmurkan bumi. Ya, tidak merusak bumi dan segala isinya. Kemudian kalau nanti Anda semua menjadi pimpinan, menjadi pejabat, ya, menjadi orang-orang penting di masyarakat, maka tegakkan keadilan dan kebenaran. Ya. I'dilu, kata Allah dalam surat Al-Maidah, huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adil, ya. Karena adil itu dekat kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menjadi pemimpin yang zalim misalnya, yang menyengsarakan orang lain. Jadilah pemimpin yang adil, kemudian jadilah pemimpin yang baik. Kemudian yang ketiga, memberikan teladan bagi manusia yang lain. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, ya, apa hadis Rasulullah? Ya, bahwa sebaik-baik manusia khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Jadi kehadiran kita, ya, kehadiran kita sebagai seorang makhluk bertuhan di dalam masyarakat, ya,
harusnya tampil menjadi pembawa damai gitu ya. Bukan sebaliknya, hadirnya kita membuat masyarakat resah gitu ya. Bahkan harusnya hadirnya kita di lingkungan menjadikan masyarakat menjadi lebih hebat, menjadikan masyarakat lebih damai, ya, menjadikan masyarakat lebih tenang, lebih maju, ya. Bukan sebaliknya, sekali lagi, ya, malah hadirnya kita membuat kacau lingkungan, ya. Bahkan masyarakat menjadi benci ya dengan kehadiran kita. Nah, itu jangan sampai terjadi. Karena kata Nabi yang tadi saya katakan, sebaik-baik manusia khairun nas adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Khairukum anfa'ahum linnas. Ya, sebaik-baik Anda adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Ya. Keahlian Anda misalnya programming. Jadilah programming yang bermanfaat untuk orang lain. Bukan programming atau bukan programmer yang justru membawa mudarat buat masyarakat, ya kan, merusak program orang, ya enggak, merusak website orang gitu kan, dan membuat aplikasi yang menipu misalnya ya, dan seterusnya. Mudah-mudahan tidak seperti itu, tetapi buat aplikasi yang membawa manfaat untuk umat ya. Misalnya tadi saya kasih contoh, Umar bikin apps mobile tentang cara mudah membayar zakat. Oh, udah banyak Pak di Play Store ya. Ya bikin yang lebih bagus lagi gitu kan. Ya. Tadi saya contohkan siapa tadi itu untuk membuat biro jodoh, website jodoh ya kan dengan mesin learning gitu misalnya. Bisa kan Nia Nur Hasanah nanti bikin website, aplikasi ya menggunakan based on mesin learning untuk membuat misalnya mau masuk kampus mana ya, masukkan variabel-variabelnya, nilai rapotnya berapa, ya, psikotesnya berapa, ya, kemudian apa lagi indikator-indikatornya, menggunakan algoritma machine learning, ya, di running, kemudian Anda hanya bisa masuk di dalam 2 kampus, UI jurusan ini, ITB jurusan ini, ya. Pilihan berikutnya UNJ jurusan ini misalnya gitu. Ya. Jadi prediksi ya, model prediksi namanya, model prediksi untuk masuk kampus negeri berdasarkan berbasis machine learning misalnya. Itu apps yang bermanfaat buat masyarakat. Dengan begitu Anda akan dikenang dan tentunya akan bertaburan pahala insya Allah. Gitu ya. Itu adalah konsep manusia bertuhan yang benar gitu. Silakan. Kelompok 1 udah kembali? Sudah, Pak. Oke, silakan. Kalau sudah kembali dari pengembaraannya. Untuk menjawab 3 pertanyaan tadi, silakan. Baca soal Pak, jawab duluan tuh. Hah? Enggak, itu saya ngomong sama teman saya, Pak. Biar dia jawab pertanyaannya punya Mars duluan. Oh. Kirain Pak Yus suruh jawab. Enggak dong, Pak, masa Bapak. Silakan, siapa yang mau jawab? Saya Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari Mars. Tadi pertanyaannya apakah orang yang beragama sudah pasti beriman? Jawabannya adalah enggak, orang yang beragama belum tentu beriman karena banyak orang yang mengaku beragama tetapi tidak menunjukkan sikap iman yang baik. Terhadap tak jarang juga banyak ada kelompok manusia yang mengatasnamakan agama tapi berperilaku tidak lebih baik dari ajaran agamanya. Harusnya orang yang mengaku beragama juga harus beriman. Orang yang beriman itu
adalah orang yang menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan melakukan sehingga dia bisa berperilaku sesuai dengan ajaran agamanya. Oke, alhamdulillah. Ada yang mau ditambahkan kelompok 1 tadi? Apakah orang yang beragama sudah pasti beriman? Ternyata jawabannya belum tentu ya, Salva ya. Ya, Pak. Ada yang mau menambahkan? Alamsa mungkin ada yang mau menambahkan? Tidak, Pak. Cukup ya, Pak. Cukup. Nova mungkin? Cukup, Pak. Cukup. Nah, ini ada kucing di sini. Muhammad Aska. Kalau sangat tidak bisa on cam, gambarnya jangan ini ya, jangan ya gambar. Iya Pak, maaf Pak. Iya. Gambarnya Ya Pak, lagi nggak bisa minta maaf Pak. Iya. Jangan gambar kucing ya. Pak, saya ganti Pak. Gambarnya fotonya kan, fotonya ganteng. Oke. Cukup ya, tadi ya dijawab bahwa orang beragama belum tentu beriman. Ya benar sih. Ya, contohnya di lingkungan kita ya. Banyak yang kalau kita lihat atau kita tanya agamanya ya beragama, apa agamanya? Islam gitu ya. Kan banyak ya. Tetapi sholat enggak, misalnya gitu. Contoh kecilnya saja, ya. Contoh gampangnya gitu ya. Beragama Islam, tetapi sholatnya enggak pernah, misalnya gitu. Agamanya Islam, tetapi di bulan Ramadan, ya, puasa hanya pada hari pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya biasa lagi, ya. Makan di tempat umum misalnya, padahal ditanya ya di warteg misalnya atau di tempat keramaian yang lain ya, kalau ditanya agamanya apa, Islam, sehat walafiat, tapi ternyata nggak saum, nggak puasa di bulan Ramadan, artinya dia belum mengimani apa yang dipercayai dalam agamanya. Padahal di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa berpuasa di bulan Ramadan itu wajib hukumnya misalnya. Karena nggak paham, atau mungkin sesungguhnya paham, tetapi tidak mau melaksanakan. Nah itu kan bagian daripada ukuran tingkat keimanan seseorang. Contoh, ketika sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq rahimakumullah ya mendengar cerita Nabi tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Nabi pada bulan Rajab, ini kan masih bulan Rajab ya, 1443 Hijriah. Salah satu hikmah di bulan Rajab itu adalah mendapatkannya perintah sholat Nabi ya pada peristiwa Isra dan Mi'raj ya. Jadi Isra ya berangkatnya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Mi'raj artinya naik ya. Jadi yang tadinya horizontal begitu ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, naik Mi'raj. Ya. Kemarin sudah saya jelaskan ya. Bagi orang-orang yang tidak beriman ya, tentu tidak akan percaya dengan peristiwa yang terjadi pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Tetapi karena rasa keimanannya begitu tinggi, ketika sahabat Abu Bakar diceritakan itu oleh Rasulullah, maka jawaban Abu Bakar bagaimana? Saya percaya, saya beriman apa yang engkau ceritakan kepadaku. Makanya disebut, namanya di belakangnya adalah As-Siddiq. Artinya orang yang membenarkan apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu contoh kecil saja. Contoh yang lain adalah ketika ditanya kenapa kok masih minum-minum minuman keras, mabuk-mabukan gitu ya. Padahal kalau kita lihat KTP-nya ada agamanya gitu ya. Karena dia tidak percaya kepada perintah Tuhannya bahwa tidak boleh minum minuman keras ya, khamar, nggak boleh berjudi gitu ya. Tetap saja sambung ayam ya, kemudian bermain judi ya, termasuk judi online ya, hati-hati nih. Siapa yang sering main online di sini? Jangan sampai terjebak pada judi online. Ya. Enggak kok Pak, kita enggak judi luring, tapi judi daring. Ini nih, judi daring juga sama, berjudi juga. Ya, sudah jelas dalam Al-Quran dilarang atau haram melakukan perjudian apapun, frameworknya apapun gitu. Nah, itu salah satu bentuk bahwa orang yang beragama belum tentu beriman. Ya, karena agama itu kan sebetulnya dari kata-kata a, tidak, gama, kacau. Harusnya gitu ya. Agama tidak kacau. Jadi harusnya orang yang beragama itu orang yang nggak kacau. Kacau pikirannya, ya. Kacau orangnya. Ya. Ada yang orangnya ruwet gitu ya. Kacau berarti belum beragama. Mungkin itu tambahan dari saya, kelompok 1. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya izin menjawab pertanyaan Pak Yusro tadi, mengapa orang beragama itu masih tawuran. Itu sebenarnya ada kaitannya sama pertanyaannya Mas tadi. Nggak semua orang beragama Islam itu beriman, karena iman itu berserah diri dan mengikuti berserah diri dan mengasihi sesama manusia. Jadi salah satu faktor orang masih tawuran itu karena kurangnya pengetahuan agama, Pak. Oke. Minimnya pengetahuan agamanya ya. Atau kurang minum aqua gitu ya. Jadi nggak fokus ya Marsa ya. Kalau lagi serak Pak. Iya. Jadi kalau Anda lihat di masyarakat ya, siapa sih yang tawuran itu? Ternyata yang tawuran itu yang masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah gitu ya. Bahkan rata-rata yang tawuran itu adalah masyarakat kecil, betul nggak? Betul ya? Yang gampang disulut emosinya ya, betul ya? Betul, ya kan, beberapa kasus kriminalitas misalnya pembakaran mobil ya, kemudian kemarin kejadian di Jakarta ya, seorang pengendara mobil diteriaki rampok ya atau maling ya kan, kemudian karena takut pengendara mobil itu yang seorang tua ya itu kabur ya, terus masyarakat yang tersulut oleh emosi yang entah siapa pemicunya, ya membakar atau menghancurkan mobil itu dan memukuli ya sampai tewas pengemudinya. Belakangan diketahui bahwa orang yang meninggal itu orang yang baik-baik. Kan gitu ya? Sedih nggak kira-kira keluarganya? Ya, diteriaki copet, diteriaki maling, apalagi sampai ada beberapa waktu yang lalu saya lihat di media, di surat kabar diteriaki
bakar, bakar, bakar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata benar disiram bensin dan dibakar. Ya, ternyata akhir dari penyelidikan, orang itu sedang disuruh oleh orang tuanya untuk membeli nasi goreng malam hari. Itu kejadian di daerah Kampung Rambutan dulu. Ya, orang tuanya sedang sakit, minta tolong dibelikan nasi goreng, keluar, dia keluar, kemudian diteriaki maling, kemudian disulut, dibakar, akhirnya dibakar oleh massa. Ya, itu kan sesungguhnya keprihatinan kita yang sangat mendalam ya pada masyarakat kita. Lagi-lagi masalah keimanan, kembali kepada edukasi agama yang kurang kan gitu ya. Oleh karena itu sudah menjadi tugas kita semua ya sebagai agent of social change ya, agen perubahan sosial, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, kalau melihat yang seperti itu ya jangan ikut-ikutan gitu ya. Pukulin, wah Haikal karena badannya besar ya, sekali tonjok pingsan gitu ya, copetnya. Ternyata setelah diperiksa bukan dia copetnya gitu. Wah udah, Haikal akhirnya digelandang masuk ke polsek. Ya. Na'udzubillah. Ya. Jadi segala sesuatu yang harus dipikirkan masak-masak. Ya. Sekali lagi, edukasi, ya, masalah kedalaman pemahaman agama itu penting buat kita, buat manusia. Suara saya cukup jelas nggak? Cukup jelas. Ya. Baik. Oke, terima kasih ya jawabannya kelompok 1. Satu lagi tadi ya ada pertanyaan. Iya Pak, izin menjawab tadi pertanyaan dari Haikal. Haikal ya. Iya, tadi kan pertanyaan Haikal itu dampak negatif dari tidak bertauhid kepada Allah. Nah, tidak bertauhid itu kan tidak bertauhid kepada Allah itu kan perbuatan syirik. Terus dalam Quran surat An-Nisa ayat 48 Allah berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang lain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Terus selain itu, siapapun yang melakukan perbuatan syirik diancam neraka serta dihapuskan amalan solehnya di masa silam. Situ dong Pak. Jadi intinya masuk neraka dan segala amal solehnya dihapuskan oleh Allah kalau tidak bertauhid kepada Allah. Kalau tidak bertauhid kepada Allah atau syirik. Iya, baik. Terima kasih Alif ya sebagai tambahan. Ya tadi disebutkan dalam surat berapa Alif? An-Nisa ya? Iya Pak, An-Nisa Pak. Dalam surat An-Nisa disebutkan bahwa dosa yang paling besar ya adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pekerjaannya disebut syirik ya. Orangnya disebut musyrik. Ya. Nah, ini menjadi fenomena saat ini gitu ya, bahwa syirik itu tidak hanya dalam bentuk fisik syirik ya, menyembah berhala gitu ya. Bahkan ada juga kemarin kita kan diskusi ya tentang evolusi pemahaman tauhid ya kemarin ya. Ada manusia yang sampai hari ini percaya sama pohon. Masih ada nggak yang percaya sama pohon-pohon? Masih. Yang percaya kepada goa-goa, masih ada nggak kira-kira? Ya, goa itu angker, goa itu bisa mendatangkan rezeki. Datanglah ke goa itu dan bertapa. Udah kayak Wiro Sableng ya. Ada nggak yang hari ini masih percaya itu? Bima, ada nggak yang masih percaya kepada pohon, kepada keris, kepada goa, ya, kepada batu, masih ada nggak yang seperti itu? Kalau menurut saya masih ada sih Pak. Masih ada ya, oke. Ya. Masih ada, berarti ya itu fenomena di masyarakat kita. Kita tidak bisa menampik
melupakan atau mengabaikan. Tugas kita ya, kalau bisa kita ingatkan, kita ingatkan. Kalau nggak berani ya udah, ya dalam hati saja, ya kan? Kata Nabi, selama-lama iman gitu mengingkari apa yang dia lakukan, bahwa sesungguhnya perbuatan itu tidak benar. Ya, percaya kepada selain Allah itu tidak benar. Ya, bisa jadi Allah murka. Ya, tadi pagi saya mendengar berita, ya ada acara ritual buang sial. Ya, ritual buang sial ke laut. Apa yang dilakukan oleh komunitas itu atau komunitas sebagian masyarakat itu, pergi ke laut, ya, kemudian membawa sesajen tertentu, kemudian berenang di sana. Saya baca beritanya tadi, dengar beritanya sekitar 27-an orang, ya, sudah dilarang oleh pengelola pantai itu supaya tidak ke sana karena ombaknya terlampau tinggi, tetapi memaksa dengan acara ritual membuang sial. Ya, apa yang terjadi? Ombak menghantam dan 11 dari 27 orang itu meninggal dunia karena tertelan oleh ombak. Nauzubillah. Ya, kalau mereka datang dengan maksud untuk ritual, ya, percaya kepada selain Allah, bahwa selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat, bisa membuang mudarat, maka sesungguhnya dia sudah syirik dalam kacamata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi kemudian wafat dalam kondisi itu. Nauzubillah. Ya, mudah-mudahan kita doakan yang wafat dalam peristiwa itu, ya, mudah-mudahan masih dalam kategori husnul khatimah. Kita doakan diampunkan segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Di antaranya adalah mempersekutukan Allah. Tadi Alif mengatakan dosa yang paling tinggi, ya, mempersekutukan Allah, menduakan Allah, ya kan? Percaya kepada benda selain Allah. Dan Tuhan itu sekarang tidak hanya dalam bentuk materi. Tuhan itu sekarang bisa berbentuk imateri. Tuhan jabatan, gitu ya. Ya, Tuhan kedudukan, gitu ya. Tuhan status sosial. Ya, jadi menuhankan semua, kayak Korun, ya. Menjadi manusia yang paling hebat, mengatakan kekayaanku itu tidak ada intervensi Allah. Akhirnya Allah tenggelamkan hartanya, si Korun itu. Makanya sekarang dikenal dengan namanya harta karun. Itu dari kisah Korun, ya, seorang yang kaya tetapi dia menuhankan kekayaannya, ya, sebagaimana Fir'aun yang mengatakan saya Tuhan, wa ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun, saya ini adalah Tuhan yang tinggi. Tapi kemudian Allah membinasakan Fir'aun dan juga kekuasaan. Jadi jangan coba-coba untuk sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat kita mengajarkan kita menjadi hamba yang lemah di hadapan Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Yang lain kecil. Kan gitu ya. Ya. Jadi jangan sok kaya gitu ya. Saya sultan nih yang paling kaya di dunia misalnya. Kalau dicabut saja salah satu kenikmatan dari sultan tadi, misalnya dicabut matanya oleh Allah, tidak bisa melihat, maka dia akan menyesali kehidupan ini, di mana dia tidak bisa melihat. Kalau diambil saja kenikmatan dari sultan itu, atau apapun namanya, kesehatan, maka dia menjadi sakit, dan dengan sakit dia akan berobat, dengan berobat dia akan mengeluarkan biaya, kekayaannya akan hilang, akan habis. Betapa banyak Allah kasih contoh.
Orang-orang kaya kemudian dikasih sakit oleh Allah, diuji dengan sakit, menjadi orang yang paling miskin, ya, karena harta kekayaannya habis untuk berobat. Nah, sesungguhnya harusnya kita menyadari bahwa kita adalah orang yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita harus menunjukkan prestasi, bukan karena lemah ya nanti juga gua mati gitu kan, gua nggak usah jadi mahasiswa. Nah, itu salah juga gitu ya. Gitu. Jadi tetap menjadi orang-orang yang punya prestasi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu konsep manusia yang bertuhan, punya semangat, punya prestasi, ya prestasi di kampus, IPK-nya 3,7, 3,8, menjadi mahasiswa berprestasi, kuliahnya tepat pada waktunya, itu adalah konsep manusia bertuhan. Tapi kalau yang males-malesan, ya kan, apalagi daringnya, udahlah, nyalain Zoom, off kamera sambil tiduran, ya, bantal guling, ya kan. Nah, ini perlu kita koreksi. Demikian ya gitu ya hari ini ya materinya ya. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada tugas mandiri setiap kali pertemuan kita, yaitu membuat rangkuman dari materi dan hasil diskusi kita hari ini. Nanti disubmit di LMS, waktunya 1 hari. Gitu ya. Enak kan kuliah agama ya, nggak usah mikir ya. Nggak banyak mikir ya. Iya Pak, nggak kayak coding Pak, pusing Pak katanya. Iya, ngoprek-ngoprek sampai tengah malam ya. Anak saya juga kebetulan ilmu komputer juga yang kuliah. Ya, kalau ada tugas sampai malam dia ngoprek-ngoprek coding. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Baik, ya. Terima kasih Pak. Baik, salam sehat semuanya. Tetap jaga protokol kesehatan. Iya Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.